Roy kedapatan ngakak bahagia di acara komunitas Mercedes-Benz SL Club atau MBSL Indonesia. Sesuai nama komunitas itu, Roy hadir sebagai salah satu anggota komunitas pemilik Mercy. Sikap Roy itu membuat banyak orang kesal. Pasalnya, Roy tidak ditahan itu supaya dia fokus menyembuhkan lehernya yang tempo hari pakai penyangga. Tapi pertimbangan kemanusiaan itu tidak disikapi dengan bijak. Sebagai tersangka, sebaiknya Roy jangan mengumbar hedonisme lebih dulu. Ia harus tampak serius dan prihatin, karena ulahnya telah membuat umat Buddha terhina. Roy ini harusnya fokus dulu atas kasus penistaan agama yang dia lakukan itu, bukan malah pamer klub mobil mewah dan tampak bahagia. Dalam video yang beredar itu, Roy terlihat sedang tertawa terbahak-bahak. Ia memakai polo t-shirt dengan logo Mercedes-Benz di dada kirinya. Roy memang dikenal sebagai kolektor mobil Mercy. Koleksi Roy bahkan mencapai 50 mobil Mercy. Selain Mercy, Roy juga diketahui sebagai kolektor parabola. Itu karena parabola di rumahnya banyak sekali. Terkadang netizen yang nakal nih masih mengaitkan Roy dengan kasus panci. Meskipun menurut Roy, kasus penggelapan panci itu udah selesai. Tapi yang namanya netizen masih aja terus menjadikannya bahan candaan. Netizen menyayangkan sikap Roy itu ada kesan bahwa Roy tidak menghargai hukum. Saat di kantor polisi, dia pingsan dan muntah. Tapi malah di luar kantor polisi, dia happy-happy aja dan baik-baik saja. Pingsan dan muntahnya Roy itu kemudian dipertanyakan. Apakah itu hanya drama? Atau karena dia benar-benar sangat ketakutan? Karena itu mungkin pertama kalinya dia diinterogasi. Atas kegaduhannya itu, Roy pun meminta maaf kepada pihak Polri karena ikut hadir di acara komunitas Mercy di tengah status tersangka yang menjeratnya. Tapi sepertinya permintaan maaf itu tampak tidak tulus, karena Roy membuat pembenaran di belakangnya. Roy berkilah tidak melakukan perjalanan keluar kota, apalagi keluar negeri. Jadi seolah-olah ia menyatakan ngakak bahagianya Roy itu mestinya dianggap wajar. Roy saat ini sedang terjerat kasus penistaan agama. Dia memposting meme berisi gambar patung Sang Buddha yang sudah diedit dengan wajah Jokowi. Roy beralasan, itu adalah kritik atas rencana kenaikan harga tiket ke Borobudur. Padahal saat Roy mengunggah meme itu, wacana tersebut sudah dibatalkan. Yaitu artinya, Roy memang sengaja mengejek Jokowi dengan mengunggah meme penghinaan itu. Tapi karena ulahnya, justru umat Buddha yang tersinggung. Pasalnya, Roy dianggap sebagai tokoh besar. Bukan contoh yang baik jika mantan menteri melecehkan agama lain. Dari Roy Suryo kita semua belajar, seorang mantan menteri pun juga manusia biasa. Terkadang dia tak bisa membedakan mana unsur menghina dan mana yang buat lucu-lucuan belaka. Padahal dia dikenal sebagai ahli telematika. Sebaiknya Roy ditahan, agar masyarakat tidak geram dan cemburu dengan perlakuan istimewa terhadap Roy. Soal masalah sakitnya Roy itu, bisa dilakukan pemeriksaan oleh dokter independen, supaya diketahui Roy itu benar-benar sakit atau hanya akting belaka. Kalau benar dia sakit, ya harusnya diberi pemakluman atas nama kemanusiaan. Tapi kalau dia hanya pura-pura, sebaiknya dibuka saja di depan publik, biar jelas nih, mana yang emas dan mana yang panci. Perak.